Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa Sukawedi. Jumpa lagi dengan suara gue, Rangga dari Tegal. Cerita kelima ini gue alami sekitar 3 bulan yang lalu, tepatnya pas bulan Ramadan. Jadi rumah gue itu kan masuk ke dalam gang. Dari gang kalau mau ke rumah gue itu lurus belok kanan, udah 1 kali tikungan. Dan tepat di seberang gang rumah gue itu ada bekas kantor pemerintah yang sudah tidak berfungsi. Jadi kurang lebih sekitar lebih dari 25 tahun sih seingat gue. Itu kantor fungsi administrasinya dialihkan ke lokasi yang lain. Tapi itu kantor nggak terbengkalai. Itu kantor masih ada yang rawat, masih ada yang jaga gitu. Jadi fisik bangunannya pun jauh dari kesan seram. Dan setahu gue sepanjang 25 tahunan itu nggak ada tuh yang namanya cerita mistis atau cerita horor di situ. Kemudian sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu itu kantor bangunannya dirobohkan, diratakan, kemudian dibangunlah gedung yang baru. Kalau nggak salah 2 atau 3 lantai, gue kurang tahu tepatnya. Karena belum ada 50% itu bangunan jadi, proyeknya sudah dihentikan. Dan sekarang kondisi bangunan itu jauh dari kondisi yang sebelumnya. Sekarang itu yang namanya bangunan belum jadi, kemudian sudah mulai ditumbuhi tanaman-tanaman liar yang sudah mulai tinggi. Gue nggak tahu, mungkin di dalamnya itu ada binatang, ular atau apa ya. Yang pasti lokasi itu udah nggak terjamah lagi sama sekali. Gue sendiri nggak terlalu memperhatikan dan gue nggak mencari tahu kenapa itu bangunan kok bisa mangkrak sampai bertahun-tahun. Sampai suatu ketika waktu gue masih jadi marketing hotel, ada klien gue tuh basa-basi tanya kan, "Mas Rangga rumahnya di mana?" Gue sebutkan lokasi rumah gue gitu. Kemudian si bapak bilang, "Loh mas, di seberang gangnya berarti itu ada bakal calonnya kantor kita nih mas," gitu. Gue bilang, "Loh, bentar lagi kita jadi tetangga dong pak," gitu. Terus kata si bapak, "Kayaknya enggak deh mas. Soalnya kita kayaknya nggak jadi pakai kantor itu. Kan proyeknya berhenti mas," gitu. "Oh iya, kenapa pak?" Gue tanya kan. "Kok proyeknya dihentikan pak?" Awalnya gue pikir tuh ya ada kecurangan kontraktor atau kasus apa gitu lah ya, yang akhirnya terpaksa harus berhenti. Tapi kata si bapak, bilangnya, "Iya mas, itu proyeknya dihentikan. Soalnya waktu itu ada 1 orang tukang bangunan yang ditemukan tewas gantung diri di situ." Gue cuma melongo kan, bingung. Ya balik lagi karena gue kan jarang di rumah gitu. Gue itu biasanya pergi pagi-pagi, pulangnya itu kalau udah malam tinggal tidur aja udah. Jadi gue nggak tahu nih desas-desus apa yang terjadi di lingkungan rumah gue. Terus pas gue balik ke rumah, gue cross check sama ibu gue gitu kan. Gue tanya, "Bu, itu bener ya? Di bangunan depan itu ada yang pernah gantung diri gitu?" Ibu gue membenarkan, katanya, "Iya emang ada. Kok aku nggak denger ya bu ya?" Kata ibu gue. "Ya kamu mana denger, nggak pernah di rumah." Terus gue tanya lagi, "Emang waktu itu heboh apa nggak sih? Kok nggak denger heboh-heboh rame-ramenya gitu?" Kata ibuku, "Nggak denger apa, orang waktu itu heboh rame banget kok. Banyak orang pada datang, pada lihat di situ. Kamu nggak lihat waktu itu ada polis lain di situ?"
Oke lah, gue ketinggalan informasi nih ya. Ketinggalan selama beberapa tahun. Terus nih belakangan juga gue perhatikan itu ada beberapa kelompok ya, bukan satu kelompok, tapi beberapa kelompok yang datang ke situ bergantian. Itu kayaknya mereka mau bikin konten meliput lokasi itu kali ya. Ya mau kayaknya sih vlogger-vlogger amatir gitu ya. Tapi yang gue perhatikan, gue sempet nih iseng duduk di depan gang cuma buat ngamatin tuh aktivitas mereka. Nggak ada yang berani masuk ke situ. Entah itu mungkin karena banyak tanaman liar yang menyulitkan akses untuk masuk, atau karena mereka nggak berani. Tapi dari pengamatan gue sih mereka lebih cenderung nggak berani masuk. Jadi itu cuma di video dari luar aja gitu. Sambil gue pikir, kok ada beberapa orang yang ke situ ya? Apa gue ketinggalan cerita lagi nih? Jangan-jangan ada informasi lagi yang lagi viral tentang bangunan itu. Tapi gue nggak cari tahu sih sampai sekarang. Terus pas bulan Ramadan kemarin nih ya, inti ceritanya, gue itu kan lagi di rumah gue sama temen gue si Adef gitu. Terus ada temen gue yang lain nelpon nih ngajakin pergi, yuk jalan yuk kemana gitu. Iya deh, yaudah, lu kesini ya jemput gue gitu. Terus ya ntar gue ke situ. Terus dia jemput lah berdua nih, temen gue Irul sama Mas Heri. Berdua pakai mobil, mereka berhenti di depan gang gue persis, yang mana itu adalah di depan gedung kosong itu. Nah, terus gue kan sama si Adef keluar rumah, kita jalan mau keluar gang gitu. Si Adef tuh jalannya cepet banget gitu. Dia tuh nyelip gue di depan banget gitu lah. Nah gue tuh jalannya lambat karena gue tuh lagi pegang HP, gue lagi balesin chat. Jadi jalan gue lambat. Nah si Adef udah hampir sampai ke gang, gue masih belum belok nih. Terus sebelum belok kan, tiba-tiba ada yang bisikin gue di belakang gue. Bisikan itu bilang gini, kalau nggak gue salah inget ya, bilangnya itu buruan kamu cepetan lari ke gang cepetan. Itu Mas Heri dipanggil cepetan gitu. Gue merasa diburu-buru gitu dari suara itu, dan suara itu sempat bilang, tapi kamu jangan deketin ke sana. Kamu yang panggil Mas Heri, biar Mas Herinya datang ke kamu. Kayak gitu. Ya, karena itu suara begitu nyata kan, seperti perintah, akhirnya gue lari lah, langsung menuju gang gitu. Dan samar-samar dari kejauhan gue lihat itu mobil kan berhenti. Nah, gue lihat yang turun cuma Mas Heri, dan posisinya Mas Heri itu lagi membelakangi gang, artinya dia itu lagi menghadap persis ke arah bangunan kosong itu. Dan gue memicingkan mata sambil gue lari, gue kayaknya lihat seseorang di depan Mas Heri itu siapa gitu. Dan ternyata di depan Mas Heri persis, mungkin sekitar jaraknya hanya 1 jengkal, persis di depan muka Mas Heri ada sosok kuntilanak. Pas gue menyadari itu adalah kuntilanak, gue langsung larinya makin cepet. Terus gue teriakin tuh, woi, gue teriakin gitu. Ya yang nengok jelas Mas Heri kan, gue teriakin gitu. Dan si sosok kuntilanak itu menghilang dengan cara mundur. Jadi mundurnya kayak mundur terbang, terus hilang di kegelapan gitu. Terus gue samperin Mas Heri kan, Mas sini, jangan di situ, ngapain di situ gitu. Mas Heri bilang, itu enggak, tadi si Irul bilang ada kuntilanaknya di situ, jadi aku kan penasaran mau lihat gitu. Dalam hati gue, ya ini Mas Heri nggak tahu tuh kalau kuntilanaknya udah di depan mukanya dia tadi kan. Terus gue masuk ke mobil gitu, gue tanya si Irul, itu Mas Heri ngapain sih di depan situ gitu. Terus si Irul bilang, itu nggak, tadi aku lihat ada kuntilanak di situ. Terus Mas Heri penasaran,
Dia malah turun mau lihat katanya. Kupikir gila lu, itu kuntilanaknya beneran lo di depan muka Mas Heri tadi lo gitu. Terus kita pergilah, kita hangout waktu itu. Habis itu setelah kejadian itu mungkin hanya perasaan gue atau apa, tapi gue jadi sering lihat itu kuntilanak lagi posisinya di lantai 2-nya lah, di lantai 2-nya itu. Gue lihat setiap gue keluar masuk gang pas malam hari gitu. Ini sih omong kosong gue aja ya. Nah, jadi gue coba mengamati gedung itu ya. Kalau gue amati, itu energi yang dominan itu adalah si kuntilanak itu. Jadi tuh gedung kan bentuknya letter U. Nah, si kuntilanak itu tuh lokasinya di lantai 2 di bangunan yang tengah. Kalau lokasi yang gantung diri itu dari pengamatan gue ya. Dari pengamatan gue itu yang gantung diri ada di sisi sebelah kanan atau di gedung sampingnya. Dan gue sempet cross check itu yang gantung diri ditemukannya di mana. Ternyata bener yang ada di ini ya gambaran gue, ternyata yang gantung diri ada di bangunan sebelah kanan di samping gitu. Tapi sejauh ini sih gue rasa nggak terlalu mencekam sih. Maksudnya energinya bukan energi yang terlalu seram gitu. Ya mungkin hanya kuntilanak nyasar, atau kuntilanak yang sekedar cari rumah, cari tempat tinggal udah sih. Dan setahu gue juga nggak ada gangguan. Ya hanya orang-orang ini ya yang lagi sial aja yang kebetulan lihat itu ada penampakan di situ. Oke, itu dulu cerita dari gue. Terima kasih sudah mendengarkan. Sorry kalau ceritanya agak bikin bingung. Semoga sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.